Berhenti scrolling, karena jika ada wanita yang pernah merasakan ketertarikan padamu dan kamu tidak menyadarinya, video ini akan terasa menyengat. Tapi video ini juga akan mengubah segalanya. Kebanyakan pria tidak kehilangan wanita karena mereka tidak menarik. Mereka kehilangan wanita karena mereka melewatkan momennya. Dan hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu cara untuk tidak pernah melewatkan momen itu lagi. Dengarkan baik-baik. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan memandu kamu melewati 3 tanda tak terbantahkan yang ditunjukkan seorang wanita ketika hasrat sudah mulai bergejolak di dalam dirinya. Tapi kamu harus bertahan sampai tanda ketiga, karena tanda itu terjadi di depan mata, tepat di hadapan semua orang. Namun hampir tidak ada pria yang menangkapnya sampai semuanya sudah terlambat. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa melupakannya. Dan itu pasti bukan karena kamu tidak cukup menarik. Itu terjadi karena tidak ada yang pernah mengajarimu bahasa hasrat wanita. Dan bahasa itu sama sekali tidak terlihat seperti bahasa pria. Inilah perbedaannya. Ketika seorang pria merasakan hasrat, dia langsung menyadarinya. Dan karena itu dia cenderung bergerak secara langsung. Tapi ketika seorang wanita merasakan hasrat, dia tidak langsung melangkah maju. Dia menguji. Dia membangun konteks. Dia membuka pintu, tapi dia hampir tidak pernah berjalan melewatinya sendirian. Sebaliknya, dia mengamati. Dia menunggu. Dia ingin tahu apakah kamu memahami undangan itu. Ini bukan manipulasi. Ini bukan permainan, ini adalah biologi. Selama ribuan tahun, wanita harus selektif dalam memilih pasangan. Bukan karena mereka sulit, tapi karena pilihan yang salah membawa konsekuensi nyata. Dan sehingga insting itu masih hidup jauh di dalam alam bawah sadar hingga hari ini. Ketika hasrat muncul, ia tidak mengumumkan dirinya. Ia berbisik. Dan 3 tanda yang akan aku bagikan kepadamu adalah bisikan-bisikan itulah. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, sebentar. Jika psikologi semacam ini membantumu memahami wanita tanpa trik atau tipu daya, tekan tombol suka, subscribe ke channel ini, dan komen, aku mendengarkan. Lakukan sekarang karena algoritma memberikan penghargaan pada keterlibatan awal, dan begitulah pesan ini menjangkau pria-pria yang benar-benar membutuhkannya. Baiklah, mari kita mulai. Tanda pertama, dia menyentuhmu tanpa alasan. Ini adalah sinyal pertama, dan ini adalah sinyal yang paling sering diabaikan begitu saja oleh pria karena mereka meyakinkan diri sendiri. Dia hanya bersikap ramah. Tapi keramahan punya batasnya. Hasrat melanggar batas itu. Inilah yang perlu kamu perhatikan. Dia menyentuhmu tanpa keperluan. Bukan untuk menarik perhatianmu. Bukan karena ruangan terlalu berisik. Bukan karena dia mengarahkanmu ke suatu tempat. Dia menyentuhmu karena tubuhnya tertarik untuk menutup jarak. Dan detail terpentingnya bukan pada sentuhannya itu sendiri, melainkan seberapa lama dia bertahan. Sentuhan biasa itu cepat, ringkas, dan selesai. Tapi ketika hasrat hadir, sentuhan itu bertahan 1 detik lebih lama, kadang 2 detik. Jeda itu adalah segalanya, karena sistem sarafnya sedang berkomunikasi sebelum pikirannya sempat menyadarinya. Ilmu saraf menjelaskan ini dengan jelas. Ketika ketertarikan aktif, otak mencari konfirmasi fisik. Sentuhan menjadi cara bawah sadar untuk bertanya, apakah koneksi ini nyata? Dan sehingga dia mungkin menyentuh lenganmu sambil tertawa, merapikan sesuatu di pakaianmu, atau menyandarkan tangannya padamu di tengah percakapan. Tidak dramatis, tidak mencolok, tapi disengaja. Kebanyakan pria melewatkan ini karena mereka terjebak di dalam kepala mereka sendiri, menganalisis daripada hadir di momen itu. Tapi inilah kebenarannya. Jika dia menyentuhmu dan tidak segera menarik tangannya, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Dan bagaimana kamu merespons, tenang, mantap, tidak reaktif, memberitahunya apakah kamu seseorang yang aman untuk diinginkan. Sekarang mari kita beralih ke tanda kedua, karena tanda ini terjadi sebelum kata-kata, dan kadang bahkan sebelum sentuhan. Tanda kedua, matanya mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Semua orang membicarakan kontak mata, tapi hampir tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya berubah ketika hasrat masuk ke dalam gambar. Karena ini bukan tentang menatap, ini tentang cara dia memalingkan pandangan. Ketika seorang wanita merasakan ketertarikan, pupil matanya sedikit melebar. Ini adalah reaksi yang tidak disengaja. Dia tidak bisa berpura-pura. Dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi itu bukan bagian yang paling banyak diperhatikan oleh pria.
Sinyal nyatanya ada pada polanya. Dia memandangmu, menahan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya, lalu dia memalingkan pandangan. Tapi bukan ke samping. Dia melihat ke bawah, lalu dia melihat kembali ke atas. Tatapan ke bawah itulah yang paling penting. Para psikolog telah mempelajarinya selama puluhan tahun. Itu adalah ekspresi mikro dari keterbukaan, sebuah jendela kerentanan yang singkat. Itu adalah caranya berkata tanpa sepatah kata pun, "Aku terbuka, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu menangani ini." Dan disinilah para pria mulai terlihat perbedaannya. Pria yang lemah merasa bersemangat dan bergerak terlalu cepat. Pria yang gugup memalingkan pandangan terlalu cepat. Tapi pria yang mantap tetap hadir. Mereka tidak menatap, mereka tidak mundur. Mereka hanya menahan momen itu. Dan sehingga ketegangan pun tumbuh. Jika kamu pernah merasakan waktu seolah melambat dalam keheningan, di mana tidak ada yang diucapkan tapi semuanya terasa, itu bukan kecanggungan. Itu adalah ketertarikan yang sedang mengukur kedalamannya sendiri. Sekarang kita beralih ke tanda ketiga. Inilah tanda yang mengakhiri persahabatan, memulai hubungan, dan meninggalkan penyesalan ketika tidak disadari. Perhatikan dengan seksama. Tanda ketiga, dia menciptakan privasi. Ini adalah sinyal yang hampir tidak pernah dikenali oleh pria tepat waktu, karena tampaknya tidak terlihat romantis, terlihat praktis, tapi sebenarnya bukan. Beginilah cara hal itu terjadi. Kamu sedang berada dalam sebuah kelompok. Di lingkungan sosial, orang-orang ada di mana-mana, dan tiba-tiba dia mulai mengubah suasana. Dia menyarankan untuk pergi mengambil minuman bersama. Dia mengajakmu untuk melihat sesuatu. Dia merendahkan suaranya. Dia bergerak sedikit lebih dekat. Dia membangun gelembung di antara kalian berdua. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kesengajaan. Sebelum seorang wanita membuka diri secara emosional atau fisik, dia membutuhkan ruang. Bukan isolasi, tapi keamanan. Sebuah momen di mana dunia luar meredup cukup untuk memberikan ruang. Dan sehingga dia menguji apakah kamu akan melangkah masuk ke dalam ruang itu dengan penuh keyakinan. Kebanyakan pria membeku di titik ini. Mereka tetap sopan, mereka tetap logis, mereka tetap nyaman, dan momen itu pun perlahan tertutup. Tapi pria yang memahami sinyal ini tidak terburu-buru, dan mereka juga tidak ragu-ragu. Mereka hanya menerima undangan itu dengan tenang, secara alami, seolah-olah itu adalah hal yang paling biasa di dunia. Karena bagi mereka, memang begitulah adanya. Dan inilah kebenaran yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan pria. Ketika seorang wanita menciptakan privasi, dia sudah memutuskan bahwa dia ingin merasakan sesuatu bersamamu. Dia hanya menunggu untuk mengetahui apakah kamu akan memenuhi energinya atau justru menciut di bawahnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Melewatkan momen-momen ini bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang memainkan sebuah permainan tanpa pernah mendapatkan buku aturannya. Tapi sekarang kamu sudah memiliki 3 aturannya. Dan pengetahuan mengubah perilaku. Perilaku mengubah hasil. Jadi lain kali kamu merasakan sentuhan yang berlama-lama, menangkap tatapan lembut ke bawah, atau tiba-tiba mendapati dirimu ditarik ke dalam momen yang tenang, kamu tidak akan ragu-ragu lagi. Kamu akan mengenalinya. Dan pengenalan itu membangun kepercayaan diri. Jika kamu ingin menyelami lebih dalam, untuk memahami cara merespons tanpa tekanan, tanpa kalimat-kalimat yang sudah disiapkan, tanpa memaksakan satu hal pun, itulah tepatnya yang aku bahas dalam panduan lengkapku. Panduan ini menunjukkan kepadamu bukan hanya apa yang perlu diperhatikan, tapi bagaimana bergerak sehingga ketertarikan itu berkembang secara alami. Kamu bisa menemukannya di tautan di bawah. Sebelum kamu pergi, lakukan satu hal. Komen, sekarang aku melihatnya, karena menuliskannya membuatnya menjadi nyata. Suka videonya jika ini memberikanmu sesuatu yang berharga. Subscribe jika kamu ingin pelajaran berikutnya, karena yang akan datang bahkan lebih langsung dari ini. Kamu tidak melewatkan kesempatanmu karena kamu tidak cukup baik. Kamu melewatkannya karena tidak ada yang pernah menunjukkan kepadamu di mana harus melihat. Sekarang kamu tahu.